Ini adalah ritual membuat seorang wanita menjadi kuntilanak. Lihatlah ritual yang begitu menjijikan ini. Jeroan tikus itu dicampurkan ke nasi untuk diberikan kepada wanita ini agar dimakannya. Wanita ini bernama Kanti. Ia dianggap gila dan dipasung oleh warga. Seorang bapak tua mengambil alih dirinya dan dibawa pulang. Kemudian wanita ini dimandikan kembang, tentu sambil dinyanyikan tembang Jawa yang bikin merinding. Setelah dimandikan, kemudian ia dipakaikan kain berwarna merah darah. Ia didudukkan di depan sebuah cermin kembar. Tahu-tahu wanita ini malah dipasung oleh Broto dan bukan diselamatkan. Apa sebenarnya yang akan dilakukan Broto kepada wanita bernama Kanti ini? Ternyata cermin kembaran Broto dimiliki oleh bapak bernama Cokro ini. Cermin itu dimandikan oleh seorang wanita. Ternyata gunanya untuk membersihkan energi-energi hitam. Seharusnya cermin ini harus digabungkan, namun bapak ini menolaknya. Ini adalah cermin sakti yang penuh dengan ilmu hitam. Pembantu Broto membawa ayam hitam yang akan dipakai dalam suatu ritual. Kemudian ia juga membunuh seekor tikus dan membelah perutnya untuk diambil jeroan di dalamnya. Kemudian jeroan itu dikumpulkan, kemudian ditumbuk halus. Broto juga kemudian mengambil darah dari kaki Kanti. Darah itu dicuci menggunakan air dan tentu dicampur dengan jeroan-jeroan tikus itu. Nasi putih ini kemudian dicampur dengan jeroan tikus dan kemudian diaduk rata untuk kemudian dibentuk bola-bola seperti sushi. Setelah jadi, Broto kemudian mendekat ke arah Kanti untuk memberikannya nasi jeroan tikus itu. Kanti tentu menolaknya, namun Broto memaksanya masuk ke dalam mulutnya. Setelah itu, Broto kemudian menggumamkan mantra-mantra berbahasa Jawa sambil memegang ayam hitam yang sudah disembelih. Kanti memohon kepada Broto bahwa dirinya masih waras dan minta dibebaskan. Anak buah Broto sudah ketakutan menunggu di luar. Wanita ini kemudian melihat ada banyak hewan-hewan mengerikan datang mendekat ke arahnya. Bahkan ada seekor ular. Seorang pria sedang melantunkan sinden Jawa sambil memegang ayam hitam. Wanita ini akan dijadikan tumbal oleh Broto. Tak lama muncul ada banyak hewan-hewan mengerikan, seperti kelabang, dan ada ular berbisa. Untuk apa sebenarnya ritual mengerikan ini? Broto keluar meninggalkan ruangan itu. Sekarang wanita ini sendirian bersama tikus-tikus yang mengelilingnya. Di masa depan ada seorang wanita cantik sedang bercermin. Ia mendengar sesuatu. Ketika berbalik, bayangan di cermin itu tersenyum kepadanya. Ternyata itu adalah temannya yang memberi surprise, guys. Di tempat berbeda, seorang wanita sedang bertransaksi barang-barang langka bersama pria asing. Terjadi perkelahian di antara anak buahnya dan kemudian tidak sengaja menusuknya hingga tewas. Wanita ini bernama Uma, bekerja sebagai pelayan hotel, masuk ke dalam ruangan itu dan begitu kaget menemukan mayat seorang pria. Kemudian tidak sengaja menimbulkan suara dan membuat dirinya ketahuan. Tentu dirinya kemudian dikejar untuk ditangkap. Sayang sekali dirinya tertangkap dan kemudian disiksa oleh para penjahat ini. Sebuah sesajen sedang didoakan oleh seorang wanita di depan cermin kembar. Karena dalam bahaya, mata wanita ini tiba-tiba memerah. Kemudian ia menampar pria di depannya. Seketika kepribadian wanita ini berubah kembali. Ia kemudian dibaringkan dan pria ini hendak memperkaosnya. Cermin yang didoakan ini tiba-tiba bergerak sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Ketika laki-laki ini mendekat, mata wanita ini kembali memerah dan kemudian ia dengan mudah mematahkan leher pria itu, sampai membuatnya berputar ke belakang. Begitulah hal-hal gaib yang ada di dalam wanita ini. Seekor kelabang ditangkap dan kemudian akan dimasukkan ke dalam rok wanita ini. Ini semua adalah perbuatan Broto dengan hal-hal gaibnya. Masih saja wanita ini tersiksa oleh dirinya. Kembali Broto menggunakan ayam hitam untuk ritual berikutnya. Darahnya dikumpulkan dan tentu akan diberikan kepada Kanti yang bernasib malang. Ia dipaksa dibuka mulutnya, kemudian darah itu ia tumpahkan untuk diminum Kanti. Bagaimanakah nasib Kanti selanjutnya? Wanita ini akan dipersembahkan menggunakan darah ayam hitam yang dibunuh oleh bapak ini. Kemudian darah itu dipaksa diberikan kepada wanita ini untuk diminumnya. Setelah kematian pria di hotel itu, kini wanita ini meminta saran kepada Cokro, sepertinya ada hal gaib yang sedang menyerang dirinya. Cokro kemudian meminta saran Nyi Kenanga bahaya dari cermin kembar yang disimpannya. Namun walau begitu, Cokro malah meminta Nyi Kenanga untuk memindahkan cermin ke dalam rumahnya. Di masa depan, wanita ini bertemu dengan Broto yang sudah tua. Anak ini ternyata adalah anaknya dengan wanita berbaju merah yang dipasungnya. Setiap ritual ayam hitam selesai dilakukan, Kanti akan dikelilingi hewan-hewan mengerikan ini. Tiba-tiba lilin ini padam dan kegelapan yang menyelimuti Kanti. Broto menari-nari sendiri sambil mencambuk dirinya menggunakan daun pandan. Kanti mulai ketakutan dan kesakitan akibat ritual mengerikan ini. Tapi Broto semakin menggila. Bahkan anak buahnya saja sampai ketakutan mendengar di luar. Tarian Broto semakin menggila lagi dan ada roh halus mendekat kepada wanita ini. Sampai kemudian ia sudah
dikelilingi dedemit-dedemit yang muncul karena tarian gila yang dilakukan Broto. Terlihat di cermin, wanita ini sudah dikelilingi dedemit-dedemit itu. Banyak sekali bekas cambukan di badan Broto yang berdarah dan diobatkan oleh anak buahnya. Uma melihat ada mobil yang sedang mencarinya. Ternyata dia adalah seorang kolonel dan datang untuk mencari gadis ini. Tapi ketika masuk, untunglah ia tidak menyadari keberadaan Uma di rumah itu. Walaupun Nyi Kenanga masih bersikeras meminta agar cermin ini disatukan, Cokro masih menolak karena Broto adalah rival abadinya. Di cermin, Nyi Kenanga melihat sesuatu buruk akan segera terjadi kepada tuannya. Malam itu, anak buah Cokro bertugas memberi makan Kanti yang sudah lama terpasung. Kanti sudah semakin menggila sampai kemudian anak buah Broto ketakutan dan meninggalkannya pergi. Makanan Kanti dikerumuni hewan-hewan ini, namun Kanti malah membunuh seekor cicak dan lebih memilih memakan cicak mati itu. Di masa depan, Broto menunjukkan ruangan di mana ibunya dipasung. Namun ia berkata bahwa ini semua adalah perbuatan Cokro, rival abadinya. Ia mengarang cerita kepada anaknya dan berbohong kepada anaknya. Padahal kita tahu bahwa ibu gadis ini tersiksa akibat diguna-guna oleh Broto. Karena menghamili seorang penari tradisional, bapak ini dikirimi hewan-hewan mengerikan di tempat tidurnya di malam hari. Kemudian ia terbangun dan itu hanyalah mimpi. Tapi tiba-tiba ada sosok wanita berambut panjang datang tiba-tiba. Ternyata saat berbalik itu adalah penari yang saat itu dihamilinya. Ia mendekat ke arah bapak ini sampai kemudian ia terbangun lagi dan lagi-lagi itu hanyalah mimpi. Broto Seno menceritakan kepada anak ini bagaimana ibunya dulu tersiksa, bahkan dikurung untuk dijadikan tumbal dalam ilmu hitam. Namun ia mengarang cerita itu seakan-akan dirinya lah penyelamat ibunya. Sampai suatu ketika anak ini ternyata ingin membalaskan dendam kepada Cokro karena ia taunya Cokro lah yang menyiksa ibu kandungnya. Namun ternyata ketika ia membabi buta menusuknya, ternyata Cokro tidak ada di rumah. Nyi Kenanga menemui Broto Seno untuk menanyakan cermin kembar yang dimilikinya. Di tempat inilah Kanti mencoba membunuh dirinya sendiri dengan menggantungkan dirinya. Broto Seno kemudian cepat-cepat membelah perutnya karena ia memerlukan anak yang ada di kandungan Kanti sebagai pembalasan dendam kepada Cokro, rival abadinya. Ternyata anak bayi itu berhasil diselamatkan. Namun Broto tidak peduli dengan Kanti dan meninggalkannya tergantung di sana. Dan perempuan ini adalah anak Kanti yang sudah tumbuh dewasa. Ia mampir ke makam ibunya dan menemukan anak buah Broto yang bisu. Bapak itu menuliskan sesuatu di tanah dan ternyata itu adalah lirik Lengsir Wengi pemanggil kuntilanak. Perempuan ini kemudian menyanyikan lagu itu tanpa tahu apapun. Wanita ini kemudian marah dan mengira bapak bisu ini adalah kaki tangan Cokro Kusumo. Padahal ia adalah orang kepercayaan Broto Seno. Malam itu Broto bergembira bersama Nyi Kenanga karena malam ini anak perempuan Kanti akan membunuh Cokro. Perempuan ini berhasil masuk ke rumah dan bapak bisu ini mencoba mencegahnya, namun terlambat sudah ada anak buah Cokro di sana muncul melindungi tuannya. Sosok kuntilanak merah muncul ketika sang anak sedang dalam keadaan terpojok. Sebelumnya anak ini mencoba masuk ke rumah Cokro Kusumo untuk membunuhnya. Namun anak buah Cokro di sana sudah menunggunya. Namun ia berhasil kabur dan menemukan Cokro sedang duduk di sana. Tapi tidak semudah itu. Cokro ternyata dengan mudah menahan serangan dari anak perempuan ini. Ia mencoba kabur namun sempat-sempatnya terjatuh. Akhirnya Cokro kemudian menghabisi anak ini dan membuatnya sampai babak belur. Sedangkan pria bisu ini harus melawan para antek-antek Cokro dan kemudian harus kalah. Anak ini sudah sekarat dan kemudian ia menyanyikan lagu Lengsir Wengi. Seketika aura di sekeliling ruangan itu mulai berubah. Cermin ini bergerak sendiri. Keluar sebuah tangan dari dalam cermin. Itu adalah Kanti yang dipanggil anaknya menggunakan Lengsir Wengi. Broto Seno gembira ternyata sosok kunti merah itu akan datang karena anaknya memanggil. Begitulah kemudian Kanti datang dan akan menyerang mereka. Ia berteriak marah dan kemudian mereka semua menjadi membunuh diri mereka sendiri. Begitu pula dengan kedua pria ini yang tewas ketika Kanti lewat. Darah menetes tiba-tiba di dahi bapak ini. Ternyata sosok Kanti sudah berada di sana dan berteriak. Seketika Uma sadar menggunakan pedang keramat, ia maju untuk menusuk Cokro Kusumo di hadapan ibu kandungnya yang menjadi kuntilanak merah. Setelah itu sang ibu tersenyum dan Uma kemudian memuntahkan belatung. Setelah kejadian itu Uma seperti kehilangan akal sehatnya dan kedua orang ini masih akan menggunakan cermin keramat ini.